Habis itu kedua, Tech in Asia 2014 pas William Wijaya baru dapat funding 100 million. Jadi dari inspirasi itu akhirnya mulai Naked Press. So hari ini mari kita have this conversation, kita saling menginspirasi the next generation of SMB entrepreneur. Amin. Oke, kita kenalan dulu nih. Aku juga tadinya sebelum ngeliat mas-mas di sini banyak banget yang nggak tahu ini siapa ya. Gitu. Jadi kayak sebutin nama panggilan. Di situ kedua lama di F&B. Habis itu brandnya berapa lama gitu loh. Dan nama brand juga of course. Oke, silakan dari semuanya dulu. Dari saya. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Budi dari Orange Group yang lebih banyak dikenal di martabak pizza Orange. Di dunia F&B mungkin dari lahir ya, cuma pengguna waktu itu, jadi makan aja. Mulai jualan tahun 2011 mulai jualan, buka gerobakan. Sekarang ya alhamdulillah kita udah buka 104 terakhir minggu lalu, ada satu di Semarang. Halo semuanya, saya Jonathan dari Linlab, panggil aja Jo. Jadi kalau Linlab sendiri kita mungkin yang paling junior ya di sini. Jadi kita baru setahun. Jadi bulan lalu kita genap setahun dan kita masih sangat baru di F&B dan kami hadir untuk memberikan solusi melalui makanan-makanan yang mengandung kalori yang lebih rendah. Jadi produk kami ada selai kacang bubuk, jadi dia berbeda daripada yang lain karena dia mengandung 90% lebih rendah lemak dan hanya 1/3 kalori dari selai biasanya. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Gary. Saya dari Puyo Group. Brand pertama kita namanya Puyo Desserts dari tahun 2013. Saat ini beroperasi di Pulau Jawa, ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang. Dan brand kedua kita namanya HK Dimsum, ada di Jabodetabek, Jakarta dan Tangerang. Gitu. Kita udah dari 2013 dan kalau HK masih baru, masih dari 2018. Halo ya Mas. Oke, itu next conversation dulu gitu. Next Mas Haidar. Ya, siap. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Haidar. Saya co-founder dari ST Indonesia. Saya udah 14 tahun di industri F&B. Ya, udah 10 kali gagal. Ya, dan makanya tadi kita ngobrol di belakang ya. Kalau tertutup ini nggak akan main F&B gitu kan. ST sendiri udah 4 tahun dan kita menuju 1000 outlet. Jadi dulu mau sharing, I think the goal is to share dari instansi. Jadi kayak teh, 3 tahun, udah pasti banget enggak sih 18 tahun nih di FMB ternyata. Jadi kayak do not compare yourself, just do it aja. Nanti juga berkembang secara organik kan. Ya. Oke, tadi introduction udah. Nah, satu kalimat atau beberapa kata aja. Kenapa sih bikin brand yang kalian bikin sekarang gitu? Tadi udah kayaknya karena konsumsi sendiri nih. Iya, karena keluarga kami doyan makan, doyan jajan. Jadi kenapa nggak bikin sendiri supaya bisa dikonsumsi sendiri? Irit. Kiri. Kalau kita, karena saya dulu obesitas, jadi memang mau coba buat makanan yang rasanya tetap enak, tapi bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Ya. Kalau Puyo karena kita lihat nggak ada top of mind brand untuk puding. Kayak kalau ice cream, donuts banyak banget di dunia ini. Kalau puding nggak ada. Ya, memang sekarang puding ya, Yo. Kalau ST gampang ya, kita jualan yang pasti akan laku. ST gitu kan, siapa sih nggak minum ST gitu, jadi udah gitu, sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Jual yang laku. Jual yang laku aja. Iya, Ini yang laku Google. ya. Oke. Jadi kayak berarti nggak selalu melulu buat keinginan pribadi juga, tapi kayak ya pasar maunya apa kita serve aja gitu kan. Oke. Nah
profesional. Nah, aku pengen nanya deh, kenapa Martabak Orange itu kayak decide untuk ya udah kita berkembang secara organik, bukan kayak atau funding atau misalkan kayak franchise gitu. What's the reasoning gitu? Ya, jadi waktu kita buka pertama kali 2011 itu kita struggle banget ya, jadi banyak banget, boleh dibilang sehari itu penjualan yang kita dapat tuh nggak bisa tutup sama operasional. Berjalannya waktu kita bisa tutupin operasional, terus cukup dikenal di sekitar daerah Gondangdia. Waktu itu kita buka awal, terus ada yang mau franchise satu, seneng banget. Nggak seberapa dapat duitnya, tapi senang minta ampun. Bayangin baru satu outlet udah ada yang mau franchise, seneng banget. Berjalannya waktu kita nambah outlet sendiri, si franchisee juga mereka berkembang. Cuma ada banyak masalah tuh. Ternyata si franchisee itu banyak yang tidak bisa, franchisee yang satu itu tidak bisa menjaga kualitas. Tapi kitanya sebagai franchisor itu orangnya nggak tegaan. Jadi kalau tegur cuma, ayo jangan begitu dong. Oh iya Pak, diperbaiki seminggu jelek lagi. Apalagi franchising itu dulu letaknya dekat dengan waktu itu saya masih kerja, belum full ngurusin Orange. Komplain ke teman saya komplain ke saya. Wah, repot juga nih. Bukan punya kita langsung, punya franchisee, tapi komplainnya ke kita. Dan kita nggak bisa bilang bukan punya saya, nggak bisa bilang gitu. Karena mukanya kita itu adalah brand gitu kan. Nah, akhirnya berjalannya waktu juga kita lihat bahwa setiap produk, terutama makanan itu harus juga kualitas, quality of product dan quality of service gitu. Jadi dua hal itu gitu. Melihat begitu kita putuskan untuk tidak franchise karena nggak cocok sama cara kita bagaimana kita melakukan bisnis itu. Kemudian ada bangun berikutnya 3, 4, 5 sampai 10. Ternyata punya 5, punya 6 beda dengan punya 1, punya 2. Punya 1, punya 2 bisa kita lihatin setiap hari. Tapi punya sampai 10 dan lebih kita nggak bisa lihat setiap hari. Jadi kita terpikir untuk melakukan standarisasi. Makanya terus langsung kita lakukan standarisasi, terutama untuk bahan-bahan yang bahan-bahan utama. Seperti misalnya kalau produk kita karena kue ya, martabak, ada tepung, ada topping, ada secret ingredients di situ, itu kita jadikan satu, kita produksi di Central Kitchen. Kemudian juga kita lakukan pelatihan ke orang-orang yang bekerja, yang masak, yang melakukan campuran-campuran gitu. Dan alhamdulillah juga setelah itu mulai tuh rasa mulai sama di semua outlet kita gitu. Jadi kuncinya sih standarisasi ya, jadi intinya dulu sebenarnya udah mulai pernah coba tapi akhirnya tidak cocok dengan bisnis model kasarnya. Ya. Thank you Mas Budi udah sharing. Nah kalau itu yang sebelum kita ke Mas Haidar yang bertolak belakang nih, kita ke Puyo dulu. Puyo ini franchise itu enggak ya? Enggak, kita mirip-mirip sama Orange. Jadi kayak apakah ceritanya sama atau gimana gitu untuk memutuskan akhirnya kita ya udah direct on store gitu. Dari awal kita emang direct on store sih, kita belum pernah coba franchise sebelumnya karena kita dengar ceritanya kayak tadi diceritain juga kayak gimana franchisee juga jaga standarnya sulit karena kan berarti setiap tempat ownernya beda-beda. Kita merasa kita belum punya kapasitas untuk handle that kind of problem gitu. Jadi oke lah, mumpung kita masih belum mulai, mending kita handle something yang kita bisa fully control dulu supaya kita juga misalnya mau kita tegur atau kita kasih training itu kan karyawan kita ya, jadi kita bisa fully control di sana. Jadi itu yang sampai sekarang pun kita masih belum, ditanya masih mau franchise nggak, kita masih belum ini deh. Misalnya mesti handle that kind of complexity dengan lebih banyak kepala yang partner kita. Understandable. Nah sekarang kita ke Mas Haidar nih, yang udah sukses franchise.
ya, sebenarnya franchise itu bukan suatu hal yang menakutkan selama kita bisa kontrol. Kita lihat McDonald's juga sebenarnya franchise business, Subway juga itu kan franchise. Dan memang berangkatnya dari saya kan udah 14 tahun di F&B, sering gagal juga. Akhirnya di STN punya visi untuk menciptakan usaha melalui franchise model ini. Jadi sebenarnya kita mau ciptakan pengusaha di sini. Jadi dengan laporan mitra kita, karena juga kita didukung dengan STN kan relatif lebih simple ya, secara operations, ya, karena semua tuh dry semua. Gitu kan. Dan pun kita didorong oleh teknologi. Kita juga punya sistem LMS di depannya, di mana bisa learning by ya, Zoom atau Google, ada virtual classroom. Gitu. Dan itu menurut saya adalah pertama untuk kita bisa growth cepat-cepatnya, bisa berbagi keuntungan juga, dan juga untuk berbagi resiko. Jadi saya rasa STN udah 4 tahun, kita benar-benar hyper growth-nya itu 2020 masa-masa pandemi. Itu yang jadikan justru model kemitraan bagi saya sendiri itu suatu hal yang banyak berkahnya di sini. Dan lagi kebayangnya di sini kita untuk menciptakan pengusaha agar apa? Agar nggak usah lewatin fase-fase kegagalan seperti saya waktu itu. Gitu. F&B tahu kan sulitnya seperti apa gitu. Harapan kita ketika udah bisa mengelola satu outlet STN jualan teh dengan baik, harusnya harapan kita mitra kita nanti bisa bisnis yang lain lebih lancar. Jadi balik ke value dan misinya di brand kita. Jadi justru franchise itu high banget waktu 2020. Iya, betul. After pandemi ya justru. 2000 pas pandemi. Ya. Pas pandemi lagi justru hyper pas pandemi. Oke, sebelum ini, kalau Jonathan gimana nih? Kayak what's your plan nih untuk distribute your products? Sejauh ini sih kita memang masih mayoritas online dan sudah masuk juga ke beberapa toko offline di Jakarta. Tapi kami sangat berharap besar kalau dalam 1 tahun ke depan ini kita bisa grow terus dan kita juga mau meningkatkan production kita. Soalnya kita lihat tren makanan itu memang menuju ke tren yang lebih sehat ya, terkhususnya didorong oleh pandemi ini. Jadi kesadaran untuk pilihan makanan yang dikonsumsi, komposisi, dan juga nilai kalori itu bertambah sangat banyak. Dan kita lihat banyak banget inspirational story teman-teman yang selama pandemi ini turun berat badannya. Mereka stay at home, exercise di rumah. Langsung koreksi, kayak semua langsung. Aku juga 50-50 sih ngeliatinnya. Ada yang kayak tambahnya tambah, kiri kanan kanan gitu loh. Makanya jadi ada yang kita jadi ngelihat bisa dibilang hampir semua ya, khususnya yang anak-anak muda sekarang semua mau punya berat badan yang ideal. Nah itu kita agak sedih melihat begitu banyak diet ataupun obat-obat yang diklaim 1 minggu turun 3 kilo, itu kan nggak mungkin ya. Dan kita coba edukasi juga melalui produk kita kalau kita tetap bisa makan enak dan tetap bisa menjaga berat badan ideal. Oke. Nah, kita tadi udah share dikit. Aku setiap F&B brand banyak banget kan yang gagal kan. Itu 14 tahun udah gagal berapa kali tuh? Hampir 8-10. 8-10 kan. Jadi kayak memang sukses rate-nya very low. Very low. So, bisa gak ceritain kayak 3 momen gagal gitu yang kayak oke, ini kayaknya udah game over nih kayaknya. Kayak can you share a bit gitu loh. Jadi kayak buat pembelajaran kita semua aja. Siapa yang mau mulai duluan nih? Kalau gitu Gary. Atau yang sepuh nih? Boni. Momen gagal ya. Jadi kalau memulai bisnis F&B, kami ya, saya dengan founder satu lagi Pak dengan Sony, itu tuh mulai mungkin di awal-awal tuh ambil franchise juga. Jadi memang biasanya awalnya kita nggak bisa jaga terus turun. Awal-awal martabak Oris juga tahun pertama, tahun kedua pernah kita tuh saking pengen ini memang karena kita nggak pengalaman ya, pertama kita pengen promo waktu itu ada yang belum ada
food service provider, belum ada online. Jadi waktu itu ada yang jual diskon pakai itu, diskon kartu pakai kartu member e-ticket, gitu ya? enggak pakai e-ticket gitu, tapi jualnya di Facebook gitu, kupon. Waktu itu kita diskon 50%. Pak, budgetin cuma 100, ternyata sampai 2000 ya beli. Seneng nggak? Iya seneng sih, tapi duit kita habis buat itu doang gitu. Orang pada beli, nah itu pelajaran. Terus yang tadi juga banyak komplain, itu juga pelajaran buat kita gitu. Sempat kita itu tadi memperkenalkan, terutama pada saat kita mau memperkenalkan brand kita itu nggak mudah gitu. Apalagi seperti produk kalau martabak itu kan mungkin setiap 2 kilo itu ada tukang martabak yang berobatkan. Jadi bagaimana kita membuat perbedaan, bagaimana kita buat diferensiasi, itu juga satu hal yang berat, yang sulit gitu. Tapi kalau udah ketemu itu nggak sulit sih ya. Nanti kalau udah ketemu tuh misalnya gini, momen kita itu waktu kita udah bisa sampai standarisasi ingredientnya, standarisasi itu bukan 2, 3, bukan 5, 6, 10, 20 dan seterusnya, itu nggak sulit karena kita udah punya standarisasi mulai dari produk, proses juga. Intinya pas udah ketemu sistemnya, udah tahu customer attraction-nya, udah melangkah aja. Iya, walaupun mungkin teman-teman juga ngalamin ya, pasti lagi naik tiba-tiba kayak contoh, mau curhat sedikit boleh ya? Boleh, please. Lagi sih kasih kemarin, tiba-tiba yang online itu menaikkan fee-nya. Ya. Gitu lah. Oke. Nanti kita bahas lagi tuh separate session tuh curhat online. Oke, next siapa nih? Boleh mungkin saya. Boleh. Kalau kegagalan sih mungkin belum karena masih sangat baru. Cuman kalau pengalaman menyakitkan ya ada. Jadi mungkin 2 bulan sebelum kita launch, kita udah spend mungkin 4 bulan buat R&D, dan dengan mindset yang sangat idealis dan pengalaman nol, kita memutuskan untuk stok 2 bulan. Jadi kita stok banyak banget. Terus satu hari nggak sengaja bikin produknya lebih bagus. Di situ tuh sakit banget. Soalnya produk 2 bulan itu mau nggak mau kita jadikan barang reject, kita nggak pakai. Soalnya kita nggak expect kita bisa buat produk kita ternyata lebih bagus daripada yang udah kita research. Dan kita juga nggak berani keluarin produk yang nggak sebagus itu gitu. Jadi ya sudah terpaksa kita relakan seperti itu. Jadi Line Lab ini pabrik sendiri ya berarti ya? Ya, kita produksi sendiri. Wow. Oke. Kalau dari gue mungkin 3 tadi ya. Satu yang pasti masa pandemi COVID buat kita lumayan jadi challenge tersendiri, karena 90% toko kita ada di shopping mall, dan pada saat itu shopping mall ditutup, nggak boleh buka. Jadi itu jadi challenge tersendiri juga. Habis itu kedua, dulu kita pernah buka di satu kota baru. Kebetulan kayak kita dapat manpower yang kurang bagus, kurang jujur. Jadi itu menjadi challenge tersendiri juga, karena kan apalagi kalau kota di luar kota ya agak susah kita tiap hari kontrol juga gimana. Jadi itu juga sempat jadi salah satu. Padahal itu juga kota pertama kita yang kita keluar dari Jakarta gitu. Jadi itu jadi challenge tersendiri juga. Sama dulu pertama awal-awal banget kita lagi mau pindah nih dari yang pakai kulkas biasa mau jadi cold room gitu. Jadi yang satu ruangan udah dingin semua, dan itu vendor pertama yang kita pilih bawa kabur uang kita, kayak DP yang udah kita bayar separuhnya hilang kayak puluhan juta gitu. Jadi itu lumayan, apalagi pas awal-awal banget ya kayak pas kita lagi mau grow gitu. Jadi itu mungkin 3 hal itu kali yang paling pengaruh pandemi, kena orang yang kurang jujur dan kurang kompeten, dan terakhir supplier yang ternyata kurang jujur juga. Thank you for Oke, sharing. kalau dari saya mungkin pertama
akhirnya kan banyak pembelajaran di situ. Selama 14 tahun di F&B, terus berhasil 8 kali ya jatuh di satu bisnis dan lain bisnis. Well, the thing is about F&B is such an easy industry to get into. Ya. Semua orang bisa jualan, Semua orang jualan. martabak, bisa bikin puyo-puyoan di rumah gitu kan. Ya. Dan cepat juga bisa viral. Gitu. Jadi mungkin kita istilahnya honeymoon period itu 3 bulan, wah bisa tinggi, bikin kafe, dan saya udah pernah lewatin, bikin kafe beberapa kali, viral terus di Bogor ya. Bogor kan nggak terlalu banyak saingan waktu itu kan, bikin apa Mobil, Moza, Roshi Kitchen dan sebagainya itu ramai terus. Yang saya pelajari adalah you gotta do the boring stuff. Terus kan sebagai entrepreneur kan kita pengen yang wah apa nih yang bikin brand baru kayaknya menarik nih gitu kan. Itu yang tipikalnya empire builder kan gitu kan, senang ya wah something exciting gitu, making new things. Nah itu akhirnya yang saya belajar adalah ya fokusnya itu yang kita harus akui. Jadi saya sekarang udah mulai di clutter ya, wah kayaknya menarik main ini ya. Jadi saya bersyukur ya, bisa banyak belajar ya. Termasuk juga masalah ego ya kan, mulai kan it's a high profile industry. Oh ini rame nih, siapa ownernya? Gue ownernya oh kan gitu kan gitu. Kalau industri lain mungkin beda-beda, cuma F&B itu it's something you can touch, you can consume every day, jadi sangat-sangat high profile. Jadi kadang suka lupa, apalagi masih banyak yang muda. Itu umur 23, 22 punya kafe yang ramai banget. Akhirnya mungkin karena keasikan sendiri gitu kan, egonya, the ego got the best of me. Akhirnya merasa paling ini ya, akhirnya tapi gak boleh juga. Akhirnya saya belajar humility untuk tetap belajar terus, open-minded, dan tetap lanjut terus untuk selalu adaptasi dan belajar terus. Thank you for sharing. Nah, kita kan kalau bikin bisnis F&B hampir gagal tuh kayak udah sering banget deh. Ya, tapi ada coba dong cerita di mana momen ngerasa kayak, oke nih bisa jalan nih. Nah itu momen itu kapan terjadinya dan kalau boleh sharing apa yang bikin akhirnya brand itu jalan? Momen akhirnya pas oh ada duit nih gitu. Iya. Oh ada cuan nih gitu kan. Spesifik untuk Aztec kan ya? Ya, spesifik buat Aztec. Kita trial error selama setahun ini, kita buka 2018 gak mulus. Sejujurnya kita buka di Blok M, terus di Ambas. Justru gedenya pas kita buka di Bogor. Makanya gak bisa jauh-jauh dari Bogor tadi. Lagi cara di Bogor gitu, pas di Bogor terus rame ya, kita sempat buka 5 outlet sendiri, baru karena kita pengen growth kita ngomong ya, jadi memang kan lagi rame ya, capital terus funding dan gitu, justru kita fundingnya dari masyarakat, franchise kan gitu, ini dari masyarakat, ekonomi kerakyatan lah jalannya gitu kan. Dan kita termasuk salah satu brand yang pertama kali mungkin masuk TikTok 2020. Dimana waktu itu TikTok bilangnya itu apa sih alay, joget-joget, nggak jelas. Kita pertama kali masukin as a platform for business. FYP dapat exposure, langsung banyak yang mau kemitraan kan. Kita from that moment kita nggak pernah berhenti. Kita blitz scale terus karena dari kita bisnis itu pertama harus ada revenue-nya, kita keep going. Jadi dari 2020 kita scale up to from 1 outlet to 50, 50 to 150, terus sampai 2021 baru tahun ini kita udah sampai 1000. Jadi saat ini kita benar-benar udah bukan dulu semuanya banyak gitu kan. Kita kira many partners as possible dan mungkin titik suksesnya ya dilihat positive cash flow gitu kan. Dan the biggest waktu 2020 banyak juga yang mungkin pengusaha industri yang mungkin properti atau F&B bidangnya yang restoran yang agak cukup heavy di OPEX-nya
pindah ke es-teh karena kan satu sisi itu lebih ringan OPEX-nya dan kita juga titik perhatian di online sehingga banyak yang bisnisnya industrinya apa akhirnya lari ke F&B tapi pengen belajar akhirnya masuk ke es-teh. Jadi pada dari kita sih lihat titik suksesnya adalah dari jumlah demand yang ingin bermitra dengan kita, tentunya juga dari sales ya, dan lihat juga ya second and third tier cities juga were recovering as well. Ya akhirnya secara overall bisnis ekonomiknya ya kita cukup stabil dan growing terus sampai saat ini. Terus yang kita lihat. ST sendiri sebenarnya lebih ke Jabodetabek centric atau second third tier? Kita semuanya. Jadi justru yang bagus adalah sekarang Indo itu market C1 dia itu justru gede di daerah. Kita bicara Sumatera banyak, Kalimantan juga, Tabalong dan sebagainya itu yang gak banyak saingan dan lagi brand dari Jakarta gitu dari ibu kota kan wow kan dari price point yang cocok justru mereka itu punya spending power yang cukup besar. Jadi itu yang menarik sekali gitu. Second and third series is something to look into as well untuk pemain F&B ya. Jadi jangan melulu bicara Jakarta, Jabodetabek, justru di daerah-daerah itu di Sumatera dan sebagainya itu banyak banget ya potential untuk kembangin bisnisnya di sana. Thank you for sharing. Kalau Mas Gary atau Mas Boni dulu nih? Mas Boni dulu. Mau dibilang aha moment mungkin enggak gitu ya, tapi titik di mana boleh dibilang perkembangan kami cukup pesat itu adalah pada saat saya berdua adik saya, co-founder satu lagi, itu berunding di rumah orang tua, lagi ngobrol, memutuskan siapa yang harus keluar dari pekerjaannya untuk ngurusin 100%. Jadi memang bisnis, kalau mau punya bisnis nggak bisa setengah-setengah. Jadi waktu itu di tahun 2016 itu saya sebelumnya masih kerja di swasta, adik saya ASN, itu berdua rapat, lu apa gue yang keluar, nggak boleh berdua aja nih, kita pada apa-apa siapa yang nanggung. Akhirnya putusin dari saya keluar, dan itulah momen dimana semuanya kita beresin karena udah fokus, udah full time satu orang di situ. Dan momen kedua mungkin pada saat 2018 kemarin juga saya memutuskan untuk full di Martabak Orange ini. Itu yang bikin kalau mau dibilang momentum di mana perkembangan kita bisa lebih besar. Jadi teman-teman semua kalau mau bisnis serius ya mesti fokus. Mungkin teman-teman sini juga begitu kan ya. Pertanyaan mungkin dulu Puyo lahir dari Instagram dan Local Brand Bazaar, dan pas kita ikutan Bazaar kita lihat interest orang gede banget ke Puyo. Kita banyakan nungguin stok datang dibanding jualannya. Jadi setiap kali stok datang langsung laku. Itu kita pikir kayak oh ternyata ini beneran ada demandnya. Dari udah kita coba seriusin dari sana. Kalau untuk Lean Lab sendiri mungkin pada saat Juni tahun ini kita partisipasi di Food Startup Indonesia dan kebetulan kami dipilih jadi first winner. Di situ benar-benar wake up call aja gitu, begitu banyak potensi sebenarnya yang kita bisa capai, dan dari situ kita memutuskan memang harus lebih fokus aja buat jalanin. Thank you. Ternyata time is up already. Kayak pengen banget ngobrol lanjut. Jadi thank you so much all for sharing. Jonathan, good luck on your journey.